Kita ada pramugari. Aku ini kurang dangdut. Mana yang sakit terlalu banyak. Assalamualaikum. Disconnected. Connected. Disconnected. Connected. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibur. Yang terhormat Bapak Yuli Jauhari SPD selaku Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru serta jajaran staf karyawan Sekolah UPT SD Negeri 1 Jatiabu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas berkat rahmatnya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pertama-tama saya akan membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat adalah doa, yang kelima diseminasi budaya positif, dan yang keenam penutup. Meningkat acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan melafazkan basmalah. Meningkat acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hari ini dimohon berdiri.
dipersilakan duduk kembali. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Yuri Jauhari SPD. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abipun. Ya pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada Bu Ita dan Pak Wahyu yang kita hormati dan kita banggakan sebagai calon guru penggerak, kepada Bapak Ibu yang kita hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas berkat rahmatnya serta inayahnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersama dapat hadir, dapat berkumpul di ruang kelas 5 ini dalam rangka yaitu kegiatan diseminasi pembiasaan budaya positif. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah memenuhi undangan ataupun kegiatan oleh Bu Ita Amelia SPD dan Bapak Ignatius Wahyu Widodo SPD. Sekali lagi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan kebanggaan kita ya, untuk calon guru penggerak, karena program ini program yang sekarang ini lagi sangat-sangatnya harus kita buru, harus kita kejar untuk bisa mencapai guru predikat guru penggerak. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dengan kegiatan diseminasi pembiasaan budaya positif ini, mari Bapak Ibu kita ikuti, kita dukung sepenuhnya untuk merubah daripada pembiasaan anak-anak kita, lingkungan sekolah kita yang biasanya kurang baik, kurang bagus, kurang sopan santun, kurang toto kromo. Ayo kita sebagai Bapak Ibu guru, walaupun itu sudah Bapak Ibu guru laksanakan, mari kita tingkatkan lagi supaya lebih maju dan supaya bisa berubah ke yang lebih positif lagi. Bapak Ibu hadirin saya hormati, sebetulnya program ini kita dari zaman dulu sudah ada, hanya saja ya belum ada namanya ini, pembiasaan budaya positif. Budaya positif ya, mohon izin Bu Ita karena kembali saya belum pernah dibekali yang secara apa ya terorganisir lah ya. Jadi untuk ini mohon nanti Bu Ita dengan Pak Wahyu untuk memberikan pencerahannya seperti apa program itu ya. Saya hanya bisa mengutip pembiasaan budaya positif. Budaya positif itu ya budaya yang mengarah ke positif. Misal Bapak Ibu selaku guru melihat anak yang tindak lanjutnya kurang baik, Bapak Ibu berkewajiban untuk membimbing, mendidik, bahkan harus menuntunnya. Supaya apa? Supaya anak itu akan lebih baik lagi. Pembiasaan ini Bapak Ibu sudah kita laksanakan ya setiap hari ya. Yang sekarang saya mohon kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah terbentuk piket, mohon dilaksanakan ya. Karena dengan melaksanakan piket pagi, kita berarti sudah mendukung, sudah melaksanakan daripada program yang disampaikan nanti oleh Bu Ita Amelia SPD dan Bapak Wahyu Ignatius Widodo SPD.
Mari untuk kemajuan sekolah kita bersama-sama, ya, bersama-sama setidaknya mendukung daripada program yang dijadikan sebagai proyek daripada guru penggerak, bukan begitu? Ya. Mohon dilanjutkan, mohon diteruskan. Bahkan Bapak Ibu guru selaku guru, ya, untuk menuju daripada pembiasaan budaya positif, ya, Bapak Ibu harus punya ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang positif. Ide yang cemerlang itu artinya supaya anak didik kita membawakan perubahan setelah adanya program dari guru penggerak ini, ya. Saya tidak punya harapan, ya, lulusan daripada sekolah-sekolah kita nanti kok nanti kebetulan anak didik kita lewat ada ibu gurunya di depan kok tidak menundukkan kepala, ya, atau minimal klakson, ya, karena apa? Itu bentukan dari Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau Bapak Ibu semuanya tidak membentuk daripada karakter anak itu, ya selamanya. Bahkan mungkin, ya, naik kendaraan ada Bapak Ibu gurunya di depan sekolah, dia malah kencang, ya, itu bisa terjadi Bapak Ibu. Makanya untuk diseminasi pembiasaan budaya positif ini, Bapak Ibu berkewajiban untuk mengikuti daripada proyek yang sekarang ini telah diusulkan atau dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Mohon maaf sedikit saya mengutip, ya. Saya kemarin kunjungan ke SD 1 Tanjung Anom, bisa dilihat ini Bu Siska bisa melihat dan bisa langsung menyaksikan sendiri. Saya turun dari kendaraan, saya sampai merinding, Bu, karena saya ingat sekolah saya yang sekarang, ya. Saya begitu turun dari mobil, anak sudah meroyok semua. Boleh lihat daripada Bu Rizka yang sebagai saksi saya, ya. Tapi saya di sana terenyuh, Bapak Ibu. Saya di sini seperti ini. Insya Allah di sana aku akan lebih baik lagi. Karena apa? Yang dulu bukan diprogramkan, sekarang diprogramkan oleh calon guru penggerak kita. Insya Allah Bapak Ibu, dengan program guru penggerak yang sekarang ini, yang proyeknya dimajukan oleh Bu Rita dan Pak Wahyu, insya Allah akan membawakan daripada perubahan sekolahan kita. Demikian sambutan saya. Maka dengan ini diseminasi pembiasaan budaya positif resmi kita buka, resmi kita mulai. Terima kasih. Dengan lafaz Bismillah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Adi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita serahkan kepada Bu Tita Ndalo, pencerahannya lebih mendalam. Diucapkan terima kasih untuk Bapak Kepala kita, yaitu Pak Ibu Jayari. Meningkat acara selanjutnya, yaitu doa yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Bapak Arif Wijaya Zen, SPD, kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa untuk kegiatan pada pagi hari ini. Semoga diberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu rasulillah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim bil 'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut
ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حلل علينا في شفاعتنا ونجد لنا وعافية نسيا ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Hidayat JMSPD yang telah menyampaikan atau membacakan doa. Meningkat acara selanjutnya yaitu acara inti kita, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ita Amelia SPD dan Bapak Wahyu Widodo SPD. Kepada Ibu Ita dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun yang kami hormati Bapak Yuli Jauhari selaku Kepala Sekolah UPT SD Negeri 1 Jatiagung, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf UPT SD Negeri 1 Jatiagung. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pringseu. Mohon izin Bapak Ibu, kali ini kami selaku calon guru penggerak angkatan 9 akan memaparkan terkait budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah. Latar belakang dari budaya positif adalah penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan tujuan menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran, melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Sedangkan tolak ukurnya adalah murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati bersama. Kemudian peserta dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dengan secara sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Kali ini 5 nasihat tindakan yang akan dilakukan. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya adalah yang pertama, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas dan profil pelajar Pancasila
dan praktik segitiga restitusi sebagai dampak pelanggaran dari kesepakatan kelas. Yang kedua, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Kemudian kesepakatan kelas tadi yang telah disepakati selanjutnya dipasang di dinding kelas dan bisa terbaca oleh semua murid. Kemudian yang keempat, sosialisasi kepada seluruh murid baru tentang penumbuhan karakter dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan pentingnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat. Yang kelima, menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir adalah mendokumentasikan setiap kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan, mencerminkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini tentunya dibutuhkan adanya dukungan dari berbagai pihak, dan yang terpenting adalah dukungan dari seluruh warga sekolah serta partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Kemudian dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga tentunya adanya kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Nah, tentunya Bapak Ibu, kita sebagai pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas, ya, ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat kita adopsi. Yang pertama tentang pembelajaran. Pembelajaran di sini berarti menuntut anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang dimaksud di sini adalah kita menuntut anak ya untuk bisa berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Ya, jadi kita tidak bisa memaksa anak untuk menjadi apa yang kita inginkan. Tugas kita di sini adalah mengembangkan karakter anak, ya, atau potensi yang sudah mereka miliki untuk dapat berkembang lebih baik lagi. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ini sering sekali kita dengar, ya, dan asas ini sangat penting untuk kita terapkan sebagai seorang pendidik. Yang pertama adalah ingarso sung tulodo, yang artinya di sini kita di depan itu sebagai suri tauladan atau contoh yang baik untuk peserta didik kita. Kemudian imadio manungkarso, di tengah kita bisa memberikan ide-ide atau gagasan-gagasan yang terbaik. Dan yang ketiga adalah tungguri handayani. Ya, kita sebagai pendidik tentunya, kita sebagai pendidik dan pengajar tentunya dalam hal ini kita dari belakang mampu memberikan motivasi dan dukungan-dukungan kepada setiap peserta didik kita. Untuk mewujudkan kesemuanya itu tentunya perlu adanya pembiasaan-pembiasaan positif yang dapat menumbuhkan karakter baik, ya, yang bisa dilakukan peserta didik kita. Ada konsep utama dalam budaya positif. Dalam hal ini perlu saya jelaskan sedikit tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dalam hal ini, konsep utama budaya positif yang perlu kita pahami, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan ketujuh adalah segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, untuk lebih memahami, berikut akan kami jabarkan satu persatu. Pembelajaran dengan
baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya, serta mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah sudah memegang teguh paradigma lama ya, yang selama ini mungkin sudah dilakukan Bapak Ibu dalam proses pembelajaran ya, atau dalam artian punya paham masing-masing. Mengajar ya seperti ini ya, sebagian guru sudah punya pahamnya masing-masing. Tapi dalam hal ini kita hanya meluruskan paradigma yang lama dengan paradigma yang baru. Dan dalam hal ini paradigma baru ini kita akan mengacu ya, karena peserta didiknya sekarang itu diharapkan mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya kita sebagai pendidik juga harus betul-betul memahami apa itu dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan keenam adalah bernalar kritis. Bapak Ibu, supaya kita lebih paham ya, supaya kita lebih hafal dengan dimensi dari profil pelajar Pancasila, sekarang kita sama-sama bernyanyi ya Bu ya. Oke, Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri biar lebih semangat lagi. Lagunya profil pelajar Pancasila. Nanti ada musik Bapak bisa dulu. Melepaskan tangan. Jadi jadinya loh, kan opak maksudnya loh. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa.
Nanti ini Bu Mar, pasti kena Bu. Udah bisa dimakan beli kuenya. Oke, kasih semangat Bapak Ibu. Ya, walaupun kita habis melaksanakan upacara sudah peringatan, tapi masih semangat ya. Oke, biar lebih semangat lagi, kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, siap. Iya, ice breakingnya ringan. Ketika saya bilang bersatu kali, jawabnya berdua kali, berkali-kali, berciki, bisa Bapak Ibu? Oke, siap semua? Ya boleh, biar lebih semangat lagi. Nanti sama gerakan tangan ya Bapak Ibu. Oke, siap? Bersatu kali, berdua kali, berkali-kali, berciki, Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Di sana kurang kompak. Oke, Pak Bambang masih semangat Bapaknya. Oke, siap. Ya, lebih seru lagi ya gerakannya Pak Bambang ya. Oke, siap. Bersatu kali, berdua kali, berkali-kali, Oke, tepuk tangan semua. Woi, Pak Bambang, Ya, nanti lagi orang ya, nanti. Oke, kita kembali ke materi. Yang berikutnya adalah mengenai disiplin positif. Makna disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, seringkali Bapak Ibu, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan sebuah ketidaknyamanan. Ya, paham disiplin ini anak-anak kita terutama ya sering mengartikan sebagai sesuatu yang merupakan suatu ketidaknyamanan. Ya, kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi baik ekstrinsik maupun intrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan, ancaman, maupun karena takut akan sebuah hukuman. Nah, dalam mewujudkan disiplin tersebut, tentunya ada kebutuhan dasar manusia yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, motivasi perilaku manusia ya dalam melakukan perilaku itu ada 3 dasar. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dalam hal ini, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ya, ini merupakan contoh dari motivasi ekstrinsik. Contohnya, anak takut terlambat ke sekolah. Kenapa dia takut? Karena takut dihukum. Ya, berarti anak tersebut melakukan suatu proses pendisiplinan hanya karena takut dihukum oleh guru. Ya, dalam hal ini adalah contoh motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dalam hal ini, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan contoh motivasi ekstrinsik.
Contohnya, ketika anak dalam proses pembelajaran di kelas, ketika guru memberikan pertanyaan, dan di situ guru mungkin memberikan iming-iming sesuatu, baik itu berupa poin, skor nilai, ataupun ada hadiah kecil ya yang diberikan guru kepada si murid. Nah di situ murid secara antusias menjawab pertanyaan dari guru, karena dia berharap dengan dia menjawab pertanyaan tersebut dia akan mendapatkan hadiah dari gurunya. Nah ini adalah contoh penerapan disiplin yang merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia adalah keyakinan yang murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari adanya kesadaran siswa tersebut. Ya, contohnya, misalnya saya tidak mau datang terlambat ke sekolah karena saya kalau terlambat di sekolah sampai sana saya pasti sudah ketinggalan pelajaran. Nantinya saya malu sama teman-teman. Ya, bukan karena takut akan adanya hukuman dari guru. Seperti itu. Kemudian konsep disiplin dengan identitas yang gagal, yaitu adanya hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman itu biasanya itu bersifat sesuatu yang menyakitkan untuk murid, ya. Kemudian membuat murid itu tidak nyaman. Kemudian murid menjadi takut dan memaksa murid untuk menyembunyikan kesalahannya, serta murid menjadi rendah diri. Pernah tidak Bapak Ibu sadari dengan pemberian hukuman kepada murid? Sebagai contohnya, misal ada seorang murid yang terlambat datang ke sekolah. Ya, ketika dia masuk ke kelas, secara langsung ibu berikan hukuman kepada si murid. Hari ini kamu telat lagi, gak usah ikut pelajaran ibu. Ayo silakan keluar, jangan ikut pelajaran ibu. Apakah hukuman yang ibu berikan atau bapak berikan tadi akan serta-merta mampu merubah siswa tersebut untuk lebih disiplin? Belum tentu. Ya, karena apa? Karakter anak didik kita itu berbeda-beda. Bahkan ada mungkin dari 1 atau 2 peserta didik kita yang ketika dikasih hukuman malah merasa senang, bukannya memberi efek jerah, ya, malah dia merasa senang akan hukuman yang dia dapatkan. Ya, misalnya tadi ketika dia terlambat sekolah, tidak boleh mengikuti pelajaran guru pada saat pembelajaran tersebut, siswanya malah asik mainan di luar. Ya, jadi hukuman tersebut tidak menjamin anak didik kita untuk menjadi lebih disiplin. Yang kedua, penghargaan. Ya, penghargaan ini juga tidak efektif Bapak Ibu, dan ini bisa merusak hubungan atau sifat iri. Misalnya di sebuah kelas kita kasih soal matematika ke anak didik kita. Ya, si guru menjanjikan, ayo anak-anak yang bisa mengerjakan soal ini ada hadiah jajan atau ada hadiah uang 2.000. Nah, otomatis yang maju pasti anak-anak yang pintar terlebih dahulu, dan ini akan membuat iri si anak-anak yang mungkin kemampuannya itu di bawah dari anak yang unggul tadi. Ya, kemudian yang ketiga adalah mematikan kreativitas. Jadi yang sebagian besar yang mendapat penghargaan itu kan pasti anak-anak dengan bakat khusus ya Bapak Ibu, atau dengan kemampuan khusus yang melebihi dari kemampuan rata-rata anak pada umumnya ya. Nah, ini juga bisa mematikan kreativitas peserta didik yang lain. Ya, karena mereka beranggapan, ngapain saya capek-capek, ngapain saya ini serius-serius, nanti dia dapat hadiah pasti si A, pasti si B, kan seperti itu. Kemudian mengukur dengan sistem ranking. Ya, perankingan di kelas Bapak Ibu yang selama ini kita lakukan itu juga kurang efektif dalam menumbuhkan konsep disiplin ke anak. Ya, karena perankingan tersebut juga akan ibaratnya justru membuat anak-anak yang tidak enak itu menjadi lebih jauh. Ya, jadi untuk perankingan ini kita rasa juga belum tepat. Kemudian merampas hak untuk menghargai dirinya. Ya, kenapa?
saya nggak pernah dapat penghargaan dari Bu Guru, saya nggak pernah dapat penghargaan dari Pak Guru, semacam itu. Mohon maaf ini berikan Pak Wahyu serta Bapak Ibu semuanya, saya tidak bisa menunggu bersama-sama Ibu di sini untuk mengikuti program calon guru penggerak ini. Yang jelas mohon dukungannya kepada Bapak Ibu semuanya, karena saya akan mengikuti monitoring ANPK baru di petugasnya atau panitianya. Mohon izin, mohon ikhlasnya kepada Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Ya Pak Bambang, Pak John harus sampai selesai Pak John. Terima kasih. Pak Didi lho korek Pak Didi. Lho. Nek mikir terus karo enggak, ini koyo yo mumet yo. Karena sini kan Pak Marjono aku tumbar wae. Ini Pak Marjono. Ya, baik Bapak Ibu, masih bisa dilanjut ya. Oh ya. Ya, untuk berikutnya materi kita adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama adalah adanya penerapan konsekuensi dan restitusi tindakan. Ya, dalam hal ini konsekuensi adalah pernyataan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan stimulus, stimulus respon. Kemudian murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk menemui kesalahan. Kemudian dengan adanya restitusi, diharapkan murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian adanya peer control, yaitu dirinya memegang kontrol diri dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Dan Bapak Ibu semua, ada 5 posisi kontrol yang harus kita pahami. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ya, dalam hal ini Bapak Ibu, posisi sebagai penghukum. Ya, misalnya ketika anak terlambat datang ke sekolah, atau anak membuang sampah sembarangan, atau bahkan mungkin anak mengganggu teman yang lain saat belajar. Ya, si guru dalam hal ini si guru langsung serta-merta ngomong, patuhi aturan sekolah, kamu berdiri di depan barisan. Ya, atau tadi kamu ini tiap hari datang terlambat. Ya, silakan kamu keluar dari kelas, misal seperti ini. Ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, sebagai teman. Ini biasanya nada yang diucapkan itu bukan merupakan nada yang keras, yang pelan tapi menusuk. Ini adalah posisi kontrol sebagai teman.
Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, nak, Pak Guru kecewa sama kamu. Ya, nadanya memang tidak tinggi, nadanya memang tidak keras, tapi kalimat yang dilontarkan itu kayak berupa penegasan, ya. Ya. Nah, pelan tapi masuk, kata Pak Bambang. Kemudian membuat rasa bersalah. Contohnya kalimatnya adalah, ayolah yang tertib. Kali ini tidak apa-apa, tapi salah. Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Ya, ini pemantau di sini berarti dari beberapa kesalahan murid. Ya Bu, itu kita pantau. Kemudian kita beri pengertian ke murid. Kalau anak tersebut melanggar apa yang sudah menjadi peraturan, kira-kira apa konsekuensinya? Kemudian yang kelima, posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Ya, contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Jadi ini merupakan posisi kontrol kita sebagai guru, ya Bapak Ibu, dalam proses pembelajaran yang bisa menumbuhkan pembiasaan budaya positif atau disiplin positif bagi siswa. Oke, untuk materi selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas dan segitiga diskusi yang akan disampaikan oleh Bapak Ignatius Wahyudana. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Rita ya. Bapak Ibu, mohon maaf sudah ada gambaran ya berkaitan dengan kegiatan designasi ini. Saya pertama kali datang ke sini waktu itu sempat marah dengan Pak Bambang ya. Karena Pak Bambang ketika mengingatkan anak mengingatkan dengan gaya yang bersahabat ya pelan. Karena saya terbawa waktu itu biasa saya di SMK yang mengurus anak 800 SMK dapat anak KB ya, harus dengan kontrol yang keras, yaitu dengan cara menghukum. Ketika saya menyuruh anak jongkok, Pak Bambang marah waktu itu. Ya Pak Bambang ya di parkiran. Pak, harus dikontrolnya yang mana? Waktu itu saya kecewa dengan Pak Bambang. Kok Pak Bambang mana sih? Ya, karena saya selama ini menerapkan dengan sistem hukuman. Setelah saya mengikuti program Bapak Ibu, katanya Pak Bambang benar. Caranya harus menyampaikan dengan baik dengan anak, bahkan sampai kepada manajerial. Tepuk tangan dulu. Ya, ternyata memang selama ini frame yang saya bawa salah. Saya memikir bahwa anak itu adalah kertas kosong yang bisa dengan seenaknya kita buat. Buktinya, anak itu katanya sudah punya kodrat yang Tuhan kasih, sudah ada garisnya, sudah gambar, cuma samar-samar. Maka tugas kita bareng-bareng Bapak Ibu yaitu untuk menebalkan yang samar itu, ya, menebalkan yang samar-samar itu. Ya, berkaitan dengan destinasi budaya positif ini merubah apa yang selama ini anak pahami. Ketika berbuat salah harus dihukum, itu ternyata salah, ya. Hukuman fisik sekarang sudah nggak boleh lagi. Terima kasih Pak Bambang ya, karena saya selama ini menyuruh anak jongkok. Usaha ternyata itu salah Bapak ya. Ya. Yang pertama adalah ayo bareng-bareng. Kita tadi sudah dijelaskan sama kita bagaimana caranya sekarang. Sekarang kita belajar bagaimana penerapannya. Ya, budaya positif ini perlu kita terapkan di kelas supaya apa? Untuk menularkan ke anak-anak. Yang paling penting adalah emotional question, yaitu kecerdasan emosi. Keyakinan kelas ini akan kita bentuk Bapak Ibu. Yang pertama, contoh, selama ini mungkin peraturannya Bu Rita mana? Ada nggak peraturan di kelas? Oh, sudah buat kesepakatan. Ya, kesepakatan ini yang selama ini kita buat. Sebelum masuk kelas sebaiknya kita bareng-bareng. Yang mana
dikumpulkan, yuk kita buat kesepakatan. Contoh, ya, memakai seragam dengan rapi. Biasanya di bawahnya kalau nggak pakai seragam rapi Bu, nanti kamu push up 10 kali ya. Ini Bapak Ibu kita rubah dari keyakinan kelas yang semacam ini ya, kita buat sebuah narasi yang lebih baik. Contoh, setiap warga kelas bertanggung jawab atas kebersihan kelasnya ya, bukan hanya ditulis ya, yang tidak piket harus dihukum. Ternyata salah kata-kata itu ya, itu hanya akan menimbulkan sebuah kecemasan bagi anak. Yang tidak mengerjakan PR besok hormat kepada tiang bendera. Akhirnya apa? Anak tidak akan berangkat sekolah daripada 1 jam suruh hormat ke tiang bendera. Nah, itu kita rubah kata-kata yang semacam itu menjadi sebuah keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas di sini mengapa perlu dilakukan ya? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak diganti peraturan saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm ya saat mengendarai motor, itu contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Ini contoh-contoh bentuk keyakinan yang perlu dibuat. Next ya. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah tepatnya Bu Ita ya. Ada beberapa hal yang harus ditulis dalam keyakinan kelas. Contohnya, disiplin waktu, antusias, semangat, dan percaya diri, saling menjaga kebersihan, saling menghormati, saling bekerja sama, menghormati guru, selalu menurunkan salam, sapa, senyum, sopan, santun, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan contoh keyakinan yang harus dipegang di kelas ya Bapak Ibu. Jadi bukan peraturan yang seperti kemarin kita tuliskan, yang tidak pakai sepatu tidak boleh masuk kelas, yang sepatunya kotor silakan belajar di luar, itu sudah tidak lagi. Tetapi diganti kata-katanya dengan yaitu kita semua bersama-sama warga kelas saling menghormati warga kelas. Kaos kaki dicuci dengan bersih supaya tidak menimbulkan bau yang tidak enak. Yang begitu. Selanjutnya next. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan ya. Kalau peraturan kan jelas. Datang kelas lari. Kalau di sini lebih abstrak. Tepat waktu. Terus berupa pernyataan universal. Kata-kata itu mencakup seluruhnya, tidak hanya dalam satu bidang. Dibuat dalam bentuk yang positif. Kalau guru IPA guru matematika biasanya itu ada bilangan positif dan negatif. Kalau positif menggunakan kata me biasanya ya. Kalau negatif menggunakan kata tidak ya. Nah itu. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Kata-kata itu bukan sesuatu yang sinkron di kelas, tapi mudah diingat. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jadi kalau seandainya tidak sesuai dengan kondisi sekolah kita ya jangan dibuat. Contoh ya. Masuk kelas harus setiap warga kelas harus selalu berbagi makanan dengan teman yang menghargai dan berbagi makanan dengan yang lain ya. Ya kalau nggak punya ya. Terus semua warga kelas atau di sekolah dilibatkan. Perintah itu atau konsekuensi ini dibuat bersama-sama supaya setiap warga kelas bertanggung jawab untuk melakukan. Next, ya Bapak Ibu, segitiga restitusi inilah yang perlu kita terapkan ketika menangani siswa. Selama ini terima kasih Pak Bambang ya. Selama ini mungkin saya terlalu arogan dalam artian memberikan punishment setiap tindakan anak ya. Ternyata ini sangat keliru. Bahwa yang pertama, segitiga restitusi ini berupaya untuk akhirnya anak sadar
ya, bahwa yang dia lakukan itu salah dan perlu diperbaiki. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan. Menstabilkan identitas di sini adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Setiap warga kelas, setiap warga sekolahan itu sebenarnya ingin memberikan yang terbaik. Ya, mungkin caranya atau perintahnya yang kurang tepat. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tapi Bapak Ibu, dari validasi ini, meskipun anak melakukan kesalahan, pasti dia punya alasan. Nah, alasan ini yang perlu kita gali. Anak datang terlambat, kalau selama ini kan ya sudah kita hukum, atau nggak usah itu pelajaran Bapak, ya Pak Diki ya. Tapi besok lagi kita perlu tahu, kamu terlambat kenapa loh nak? Saya membantu orang tua. Nah, baru kita masukkan institusi di situ. Membantu orang tua bagus, cuman kan ada batas waktunya toh. Nanti Bapak menghukum kamu konsultasi dengan orang tua. Akhirnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Seharusnya bagaimana coba? Ya, yang baik bagaimana? Ya, ini intinya. Kita semua memiliki motivasi internal untuk melakukan tindakan. Anak-anak itu sama Bapak Ibu, melakukan sesuatu, punya sesuatu yang mendorong. Nah itu, nah yang itu yang perlu kita luruskan. Next. Kesimpulannya dari semua ini adalah dalam penerapan program disiplin positif Bapak Ibu, hendaknya guru harus memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau seorang manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, intinya itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti selepas ini tugas saya dan Bu Ita ini hanya menjadi pelayan Bapak Ibu untuk membuat segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Umpamanya Bu Mar, gimana caranya? Nanti kami akan membantu di kelas ya. Atau Bu Tri Mariama, yuk nah dibantu, kami akan ke sana ya. Tugas saya dan Bu Ita mendampingi Bapak Ibu untuk membuat ini semua di kelas. Nah, itu nanti akan berdampak pada apa proses pembelajaran yang lebih baik. Nah, semua ini Bapak Ibu, kita akan nonton satu video. Ya, ini menjadi refleksi kita bersama Bapak Ibu ketika menangani anak selama ini di kelas. Disconnected. Connected. Ya, pengalaman ini saya jumpai ketika saya mendidik anaknya Bu Dewi Istiqomah, siapa? Rija ya Bu. Ya, anak masnya Bu Dewi Istiqomah. Kita lihat sebentar Bapak Ibu.
Nah, ketahuan ya. Jam segini kamu di luar kelas. Dari mana kamu? Maaf cengengesan jawab dari mana? Oh iya, nggak salah. Kalian kan sebelah sana bukan sebelah sini. Dari kantin, ngapain jam sini di kantin? Bentar. Besok jam 8 ditunggu sama bapak. Mantap ya, saya masuk. Jadi masih ingat apa yang telah dilakukan selama ini yang merugikan orang lain? Janji tidak akan mengulanginya. Kamu kenapa terlambat? sama kepala sekolah. Nah, sekarang kamu pemanasan lari 5 kali. Ayo kamu lari dulu 5 kali. Dan dikeluhin ya berkaitan dengan anak-anak. Bapak Ibu, ayo kita bisa. Mulai dari sekarang kita bisa menerapkan ini di sekolah nanti. Ya, mungkin kita dulu pernah keliru. Ya. Tapi keliru kita juga ada alasan. Nah, mulai dari sekarang ayo kita benahi. Kami yakin Bapak Ibu bahwa anak-anak yang dititipkan itu sudah punya garisnya masing-masing yang Tuhannya kehendaki. Ya, tugas kita hanya menuntun ya ke arah mana anak-anak itu akan hidup dan berkembang. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang akhirnya mengatakan bahwa dasar anak haram, dasar anak kalau, dasar anak ini, karena perspektif yang selama ini kita pakai. Ya, mari bersama-sama saya dan Bu Ita akan dengan senang hati mendampingi Bapak Ibu dalam proses pelayanan kita bersama kepada wali murid dan juga kepada murid kita terutama. Ya, kalau ada kesulitan atau kesalahan kami tolong dipanggil. Bu Ita siap ya Bu ya. Ya, umpamanya bocah sing mangkas sekolah mau belan orang ngatus segala macam, nah jenengan nganu kira-kira bapak biar kami aja ya Pak. Terus yang kedua, ya kami menginginkan bahwa Makanya dengan kesadaran kita membuat anak-anak nyaman supaya anak-anak belajar mengungkapkan apa yang diinginkan, apa yang ada kesulitan terhadap anak, dia bisa menanyakan dengan leluasa, dengan berani tanpa ada rasa takut. Begitu juga kita sebagai guru, kita harus banyak sabar untuk mengarahkan anak-anak didik kita supaya dia bisa mencapai apa yang dia inginkan. Terima kasih Pak. ada lagi? Cukup, ya bunga ya bunga. Biasanya main. Jadi untuk dari video tadi itu ada segi positif dan segi negatif. Itu yang dari segi negatif ini paradigma yang selama ini saya sebagai seniornya yang di sini masih kadang-kadang melakukan hal yang demikian untuk anak menjadi ceria. Itu yang kami laksanakan ternyata masih sangat dengan penelitian yang sekarang ini. Ya, mari dengan adanya pengetahuan atau dari guru penggerak Wali dengan kita, mari kita bersama-sama melaksanakan mendidik, mengajar anak dengan paradigma yang baru, yaitu membuat anak menjadi senang. Dengan menyapa anak lemah lembut itu akan menjadikan anak lebih semangat ternyata. Jadi seperti video tadi, bukan anak yang
yang selama ini dikucilkan, selalu diolok-olok, bukan berarti tidak bisa berprestasi. Ternyata anak yang seperti itu malah berprestasi. Begitu. Itu penutup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan melafazkan hamd. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian dari saya sekalian. Mohon maaf bila ada kata yang tidak disengaja atau yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.